Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Rizky, Ame Dia, dan Rizky Fuad Fauzan akan menjelaskan mengenai pengertian perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Perkenalkan, nama saya Rizky Fuad Fauzan dengan NIM 208202062 dari kelas HSB. Akan menjelaskan pengertian perlindungan konsumen. Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni consumer atau dalam bahasa Belanda konsumen. Konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembutuh. Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakkan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang PK. Pasal 1 merumuskan sebagai berikut. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer atau konsumen. Itu tergantung dalam posisi di mana ia berada. Konsumen dapat berupa 1. Pemakai barang hasil produk, 2. Penerima pesan iklan, dan 3. Pemakai jasa atau pelanggan. Istilah atau pengertian hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen merupakan istilah yang sering disamaartikan. Ada yang mengatakan hukum konsumen adalah juga hukum perlindungan konsumen. Namun ada pula yang membedakan dengan mengatakan bahwa baik mengenai substansi maupun mengenai penekanan luas lingkupnya adalah berbeda satu sama lain. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam upaya usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Sido Balog 2014. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online, seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya, atau barang sesuai dengan yang dijanjikan. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan dasar hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 UU PK 8/1999 dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, asas manfaat. Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat atau kerugian. Yang kedua, asas keadilan. Yang ketiga, asas keseimbangan. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan. Dan yang kelima, asas kepastian hukum. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa pelindungan konsumen diperuntukkan untuk pemberian kepastian, keamanan, serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam pasal 3 UU PK 8/1999 yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Dan yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebut dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu 1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang disepakati, dan yang kedua, perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh saudari Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky. Di sini saya menggantikan Dea Amalia dikarenakan ada kendala teknis mengenai audio yang Dea Amalia kirimkan, yaitu hak dan kewajiban konsumen. Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama, hak dalam memilih barang. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya. Yang kedua, hak mendapat kompensasi dan ganti rugi. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen. Yang ketiga, hak mendapat barang atau jasa yang sesuai. Konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis secara contoh dalam transaksi secara online. Apabila terdapat layanan gratis ongkir kirim, maka penerapannya pun harus sedemikian pula. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut. Yang keempat, hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti. Hal yang paling utama bagi para konsumen guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh, apabila ada cacat atau kekurangan pada layanannya, sebagai contoh apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen. Yang kelima, hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi. Pelaku diskriminatif terdapat konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya. Adapun di dalam perkembangan kemajuan perusahaan untuk memberikan pelayanan tentunya tidak terlepas dari perlindungan atas hak-hak dan terdapat oleh para konsumen karena adanya kebebasan apapun maupun aktivitas yang akan dilakukan. Di dalam UU PK merumuskan sejumlah hak penting konsumen. Menurut pasal 4 ada 9 hak dari konsumen. 8 di antara hak eksplisit diatur dalam UU PK dan 1 hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak tersebut, yang pertama, hak asas atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan jasa. Yang ketiga, hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Yang kelima, hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa. Yang keenam, hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diberlakukan dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan. Yang kesembilan, hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain. Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UU PK lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat JF Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 tahun 1962, yaitu terdiri dari yang pertama, hak memperoleh keamanan, yang kedua, hak memilih, yang ketiga,
Yang ketiga, hak mendapat informasi. Yang keempat, hak untuk didengar. Keempat, hak tersebut merupakan bagian dari deklarasi hak-hak asasi manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada pasal 3, 8, 19, dan 21 dan pasal 26 yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia atau IOCU. Ditambahkan 4 hak dasar konsumen lainnya. Yang pertama, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup. Yang kedua, hak untuk memperoleh ganti rugi. Yang ketiga, hak untuk memperoleh pendidikan konsumen. Yang keempat, hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Di samping itu, masyarakat Eropa atau EEG juga telah menyepakati 5 hak dasar konsumen. Yang pertama, hak perlindungan kesehatan dan keamanan. Yang kedua, hak perlindungan kepentingan ekonomi. Yang ketiga, hak mendapat ganti rugi. Yang keempat, hak atas penerangan. Yang kelima, hak untuk didengar. Sedangkan dalam rancangan akademik Undang-Undang Dasar Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan dikemukakan 6 hak konsumen, yaitu 4 hak dasar yang disebut pertama, di tempat dengan hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, dan hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang patut. Kewajiban para konsumen diantaranya meliputi: yang pertama, membaca dan mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa atau demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beriktikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu hak dan kewajiban pelaku usaha. Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Pengaturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dapat bersumber pada peraturan perundangan yang bersifat umum dan juga perjanjian atau kontrak yang bersifat khusus. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 6 UPK. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang bertikad tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan pasal 7 UPK adalah: yang pertama, beriktikat baik dalam melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku. Memberi kesepakatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. Yang keenam, memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang ketujuh, memberi kompensasi ganti rugi penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban perilaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.